Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juwer tertua di semesta. Ini ada ucapan Koni ya, dari Rusia. Wah, bahaya itu informasinya. Dia sudah menyelamatkan dokumen-dokumen penting yang diberikan oleh Hasto, diselamatkan Rusia, dan satu saat itu ada nama-nama orang-orang yang korupsi kelihatannya ya, pejabat-pejabat yang dan bisa menjadi bom waktu katanya. Wah, luar biasa. Kita dengarkan ya videonya Koni. Kalau dia disebut ada kakak adik itu tentu yang dilaporkan oleh Badrun, Ubaidillah Badrun ya, yang dianggap mendapatkan gratifikasi kakak adik itu maksudnya anaknya si itu, anaknya Jokowi. Maksud kakak adik itu berarti ya Kaisang dan ini siapa, Gibran ya, yang nggak diproses sama KPK. Ya Bu Koni tentu marah ya. Lah itu si Hasto temennya yang diduga suap 600 juta gitu. Sementara kasus-kasus besar yang miliaran 96 miliar kalau yang kakak adik itu ya, itu nggak dia urus katanya. Terus yang lain-lain Erlangga Hartarto nggak diurus katanya. Itu yang udah dipanggil kejaksaan bolak-balik. Terus yang Muiz yang kasusnya 300 triliun kerugian negara, 300 triliun rek. Wah, 6 tahun cuman. Ini gimana Indonesia nih? Pantes Bu Koni itu punya kartu truf ya, yang nanti bisa jadi bom waktu itu. Nah, ini ketar-ketir nih orang-orang koruptor ya. Jangan-jangan nanti Koni dilenyapkan ya, karena dia megang itu, tapi udah dinotariskan ya data-datanya itu katanya. Berarti ada disimpan di satu brankas di salah satu advokat atau salah satu pengacara di Rusia ya. Kalau misalnya Koni Rahakundini itu mati, entah diracun, entah dilenyapkan, entah pesawatnya meledak di udara misalnya, itu yang hal penting itu, naskah penting yang miliki Hasto yang dititipkan saat Koni ke Jakarta itu, dititipkan sekarang ada di Rusia, itu tentu tetap selamat ya. Dan ini berbahaya bagi pejabat-pejabat yang melakukan korupsi atau siapapun yang melakukan korupsi ya kan. Dan permainan belum berakhir ya. Udah kita putar aja itu ya, siapa ucapannya Ibu Koni yang orang pintar itu, karena dia menjadi dosen di salah satu universitas terbaik di Rusia kan, sebagai guru besar ya, sebagai profesor di Universitas Saint Petersburg, Rusia. Selamat menyaksikan. Saya mau siap-siap jualan bubur ayam dulu, goreng kerupuk mau ditinggal separuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya si itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa, 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Erlangga Hartarto, terus siapa, Muiz itu, ya, Sandra Dewi, yang menjadi mengulik apa ya, kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun cuma 6 tahun. Aduh please deh. Terus apa lagi, banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi, cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau apa, bukan menggelapkan, apa sih bahasa itu, menyuap, nah sampai harus malam Natal dipanggil gitu, sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu ketenangan beliau malam Natal, ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam tahun baru, mau malam Idul Fitri. Nah coba kita tunggu nih, mungkin kita positif tinggi dong, tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK, kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun.
saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang Bukon itu tukang fitnah, Bukon itu tukang gosip, benar nggak tapi yang saya ngomong sih? Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye.